warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan linnufusil mutmainnah wa lijamihatin nufusi a'inna wa arsyadana ila khairi tariqatin wa aqwami sunnah tafaddulan wa minna. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajatin ilai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-muhtaramun wal mubajjalun ingkang tansah kawula taati, para masyayikh, para alim, para ulama, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari yang ke-13 puasa ini. 13 kan? 14. Kok seakeh? Tak pikir sudah 14. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada malam ini saya mengupas sedikit tentang manajemen rizki. Dalam kurun waktu kira-kira 60 menit ke depan, izinkan saya bicara manajemen rizki. 60 menit tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu nama Allah yang terangkum dalam Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang terbaik adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu maknanya yang maha membagi-bagi rizki, yang maha membagi-bagi rizki. Oleh karena Allah punya nama Ar-Razzaq yang membagi rizki, maka seluruh makhluk sudah Allah jamin rizkinya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan rizki. Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluk yang melata, yang hidup di muka bumi ini, Allah jamin rizkinya. Jangankan kita manusia yang cerdas, smart, ya, penuh kreativitas, semut saja, binatang yang kita anggap lemah di dalam lubang yang sangat dalam, Allah jamin rizkinya, apalagi manusia. Maka Bapak Ibu menjadi aneh kalau ada orang galau dengan rizkinya. Menjadi aneh kalau ada orang susah dengan rizkinya. Kenapa harus sedih? Kenapa harus galau? Bukankah rezeki kita sudah Allah tanggung? Ya, jadi tidak ada alasan kita galau dengan rezeki kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rezeki itu tidak ada hubungannya dengan keilmuan seseorang, betul? Rezeki tidak ada kaitannya dengan jabatan seseorang. Ada orang yang alim, pintar, cerdas, smart, rizkinya biasa-biasa saja.
Sementara ada orang yang ilmunya pas-pasan, bahkan mungkin tidak sekolah, pesena punya. Pesena punya. Masya Allah. Saya beberapa yang dapat WA, ya, ada orang Madura. Orang mana? Madura. Tidak tamat SD, ya, perempuan kebetulan ini. Tidak tamat SD, ya, ikut orang tuanya ke Saudi. Jadi TKW, TKI. Tidak tamat SD. Sekarang pesena punya. Padahal tidak tamat, dia buka catering, jualan pertama di depan hotel karena enak, lama-lama dilirik oleh perusahaan, ya, jadi langganan jamaah haji umroh. Dia punya karyawan banyak dan nyewa apartemen untuk karyawannya. Banyak pesena, padahal tidak tamat SD. Ada orang jabatannya mentereng, wah keren banget. Ya duitnya biasa-biasa aja. Sementara orang yang tidak punya jabatan kadang-kadang uangnya malah lebih banyak. Karena rizki tidak berhubungan dengan keilmuan maupun jabatan. Dan rizki adalah hak prerogatif Allah. Tergantung Allah. Sama-sama ASN, sama-sama pegawai negeri, ya, masa kerjanya sama, golongannya sama, rizkinya berbeda. Sama-sama buka toko jejer, luasnya sama, yang dijual sama, rizkinya berbeda. Itu karena rizki adalah hak prerogatif Allah. Dan rizki tidak akan pernah tertukar. Oke? Rizki tidak akan pernah tertukar. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sekali lagi rizki kita sudah Allah jamin. Cuman Allah nggak senang kalau kita males. Allah nggak suka kalau ada manusia yang berpangku tangan. Allah nggak suka. Maka kata Allah, wa qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kul, katakan Muhammad, ada umatmu, i'malu bekerja, banting tulang, peras keringat. Karena Allah, Rasulnya dan umat mukmin akan melihat apa yang engkau lakukan. Satu sisi kita dijamin oleh Allah, sisi yang lain Allah tidak suka kalau ada umat manusia yang bermalas-malasan. Sayyidina Umar ini kalau jam 9, jam 10 ketika menjadi khalifah, keliling masjid. Keliling. Beliau usir orang di masjid, ayo keluar. Ini bukan waktunya untuk wiritan, bukan waktunya untuk ibadah, ini waktunya mencari pesaing. Ini keras banget beliau. Diusir. Beliau ingin mengajarkan ada saat kita beribadah, ada saat kita harus mencari nafkah. Oleh wiritan untuk sampai tasbih merol kabeh. Bojone anake gak dikei mangan lebih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rezeki kita jamin Allah, yes. Tetapi Allah memperkenankan kita untuk minta lebih. Allah dan Rasulnya bahkan mengajarkan kita bagaimana cara untuk minta lebih rezeki kepada Allah. Mau saya ajari, Pak? Bu, mau saya ajari, Bu? Gampang, utang di bank lah dulu. Ada hadis sangat terkenal. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, perbanyak silatur, datangi kerabat kita, keluarga kita, paman bibi kita, saudara kita, misanan kita, teman kita, datangi. Dan itu menjadi sarana untuk meningkatkan rizki. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk sholat, perintahkan istrimu, anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan kamu hendaknya sabar dalam mengerjakan sholat. Istighfar itu sebenarnya maknanya bukan sabar, Pak, tapi menyabarkan diri.
Kalau sabara itu sabar. Tapi kalau istabara itu menyabar-nyabarkan diri. Sakjane gak sabar. Bayangkan jam 4 ketika kita masih enak-enak tidur, suruh bangun oleh Allah untuk sholat subuh. Sabar enggak? Enggak sabar sebenarnya. Oh, enak-enak turu kok. Jam 12, setengah 12 enak-enaknya kerja, diperintah oleh Allah untuk sholat duhur. Sabar enggak? Enggak sabar sebenarnya. Tapi kata Allah, wastabir, kamu harus menyabar-nyabarkan diri. Nah, ayat ini dilanjutkan kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Aku tidak minta rizki kepadamu, tapi akulah yang memberimu rizki. Ulama menyatakan ayat ini mengindikasikan bahwa sholat menjadi sarana kita untuk memperluas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bagus kualitas sholat kita, semakin mudah kita mendapatkan rezeki. Semakin bagus kita komunikasi dengan Allah melalui sholat, sujud dan rukuk, semakin mudah Allah memberikan rezeki kepada kita. Mau minta bukti, Pak? Pak, Bu, minta contoh bagaimana sholat bisa memperluas rezeki. Minta contoh? Betul? Betul? Yang pernah haji angkat tangan. Yang pernah umroh dan haji, Bu, 2 toh. Ibu, alhamdulillah 452 orang. Jenengan yang sudah haji umroh, lihat Saudi Arabia, negara yang sangat tandus, tidak ada pohon-pohonan, gersang, tapi rakyatnya makmur. Betul, semua buah-buahan tersedia. Jenengan kalau haji umroh, apalagi haji, masya Allah, segala macam buah komplit. Ada apel, ada jeruk, ada pisang, ya, ada delima gede gede gitu. Apa yang tidak di Saudi itu? Padahal gersang tandus. Kenapa makmur, Bu? Bu, kenapa makmur? Nggih, Pak, kenapa, Pak? Penghasil minyak. Minyak kan belakangan saja. Orang Saudi makmur karena mereka begitu adat berkumandang harus sholat berjamaah. Betul. Jangan coba-coba buka toko kalau sudah adan, ditangkap sama askar, sama polisi. Harus sholat. Sehingga menjadi kebiasaan sholat tepat waktu berjamaah. Rizkinya Allah buka dari langit dan dari bumi, dikeluarkan semua berkah karena sholat. Maka mari, kalau jenengan ingin rizkinya Allah tambah, Allah berkahi, perhatikan kualitas sholat kita. Semakin bagus kualitasnya, yakin rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, sebenarnya banyak masih caranya. Terakhir saya tambah satu aja. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada Allah, Allah akan balas yang berlipat-lipat. Cara ketiga, ayo hutangkan, pinjamkan harta kita kepada Allah. Dengan cara apa? Santuni para fakir, miskin, santuni anak-anak yatim, santuni janda-janda, melarat, makmurkan masjid, bangun madrasah, bangun sekolah. Itu cara menghutangkan harta kita kepada Allah. Pak, yang suka mancing siapa, Pak? Sinten sing suka mancing? Mancing perkor. Jenengan kalau mancing, umpannya apa, Pak? Cacing, pelet, nggih. Dapat apa, Pak? Dapat apa, Pak? Kalau umpannya cacing pelet, paling wajar, Pak, cilik-cilik, Pak. Nggih. Karena umpannya juga kecil. Tapi kalau umpannya kepiting dibelah dua, atau ikan segar, lempar di laut, dapat ikan kakap yang besar. Betul? Betul. Kenapa itu, Pak? Karena umpannya juga besar. Kalau kita punya jaring ukuran 10 kali 10 kita lempar ke laut, dapat ikan banyak? Ya, sedikit, Pak, 10 kali 10. Tapi kalau jaring kita 50 meter kali 50 kita lempar ke laut, Masya Allah,
Semakin luas jari yang kita lempar, semakin banyak tangkapan ikan kita. Betul. Kalau jenengan punya tanah sepetak ukuran 10 kali 10 meter, ditanami padi, kira-kira bisa nggak panennya 1 ton? Bisa. Mimpi kali 10 meter. Tapi kalau punya 1 hektar, kita tanami padi, sangat mungkin hasilnya palingnya tontonan. Betul. Apa maknanya? Semakin banyak kita menanam, semakin banyak kita akan panen. Itu filosofi infak. Itu filosofi sedekah. Maka hutangkan harta kita kepada Allah. Kalau rondo-rondo melarang, jangan openi Pak. Openi dibantu, nggih. Anak engge mbok engge gak apa-apa. Wong rondo. Ya, sekali merangkul dayung, dua pula terlampaui. Buatan nopo-nopo Pak. Ya izin sama ibunya. Saat ibu rondo-rondo Bu, tak pede malih Bu. Insya Allah ibu kita solehah kok. Insya Allah dijamin sampai di sawat sandal. Nggih Bu. Jangan khawatir Bu. Soalnya jenengan ini termasuk orang yang takwa semua. Nggih, takut istri tua. Pasal Jepangnya goci. Bapak yang saya hormati, Sayyidina Ali suatu ketika pulang ke rumah dalam keadaan lapar sekali. Kemudian panggil istrinya Sayyidah Fatimah, istriku, adakah engkau hari ini masak? Kata Fatimah, maaf bang, maaf sekali, saya nggak sempat masak hari ini, maaf sekali bang. Tapi saya punya uang 6 dirham, silakan abang ambil untuk beli makanan, termasuk untuk anak kita Hasan Husin karena juga belum makan. Itu hasil kerja saya bang, 6 dirham. Bapak Ibu, Siti Fatimah ini putri Rasulullah. Kalau sekarang anak seorang presiden, anak seorang raja, tapi mau kerja, mau banting tulang. Beliau menimba air di sumur untuk dapatkan upah. Dulu air di Saudi susah Pak, apalagi pada zaman Nabi. Kalau punya sumur pasti orang kaya itu, dan dijual airnya Pak, dijual itu. Saya masih menangi dulu masih kecil di Sumenep itu. Ya, ada orang yang jual air ngambil di sumur itu, pulang saya punya sumur untuk umum tapi artinya kalau di tempat saya dijual, apalagi di Saudi yang susah air. Siti Fatimah itu nimba air untuk mendapatkan upah. Beliau juga nyisir bulu domba itu. Beliau juga nyortir kurma, mana yang kering, mana yang bosok, disetir untuk mendapatkan upah, dan kebanyakan milik orang Yahudi. Masya Allah, masa iki anaknya ya ada presiden, si anu Pak RT punya gayanya, ada gelem kerja. Nah, kata Fatimah, silakan bang, engkau ambil 6 dirham, belikan makanan juga. Jangan lupa untuk anak kita Hasan Husin juga belum makan. Diambil uang 6 dirham untuk membeli makanan. Belum sempat beli makanan, ada seorang laki-laki tua teriak-teriak, siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Tuhan yang Maha Esa, zat yang tidak pernah mengingkari janji. Sayyidina Ali tertegun. Wah, orang ini pasti butuh pertolongan. Maka tanpa berpikir panjang, dalam keadaan perut lapar, dia butuh makan, uang 6 dirham diberikan pada orang laki-laki tua yang dianggap lebih membutuhkan. Monggo jenengan bawa uang ini. Senangnya minta ampun. Pulang ke rumah, lihat suaminya nggak bawa bungkusan, Fatimah menangis. Mana bungkusannya? Anak kita lapar. Tak suruh beli makan kok nggak bawa apa-apa. Apa katanya Ali? Istriku, maaf sekali, aku gak jadi beli makanan. Loh, uangnya? Uang itu sudah saya pinjamkan kepada Allah. Langsung tersenyum. Alhamdulillah, kalau gitu nggak apa-apa bang, saya ikhlas dan saya setuju dengan abang meminjamkan harta kita kepada Allah. Tapi lapar. Maka kata Ali, istriku, izinkan aku akan ke rumah Rasulullah.
Mbok pilih Kanjeng Nabi ada sedikit makanan untuk kita makan bersama. Nggih monggo. Kintun salam kagem Abah. Monggo jenengan ke rumah Rasulullah. Keluar menuju rumah Rasul. Belum nyampe rumah Rasulullah ada orang Badui nuntun onta. Dituntun ontanya. Begitu lihat Sayyidina Ali langsung dipanggil, Abul Hasan, ta'al. Abul Hasan, Ali coba kemari. Iya ada apa? Tolong kamu beli deh onta saya ini. Hah? Saya jual onta saya ini. Engkau tadi pesen. Tadi pesen. Belilah, tolong beli. Tadi pesen. Enggak, nanti beli. Oh, bayarnya tidak sekarang. Bayarnya apa namanya tempo, udah harus kontan. Bingung Sayyidina Ali itu. Kalau kontan tidak punya uang, tapi ternyata mintanya tempo, udah beli aja lah. Pokoknya kamu yang beli. Tidak punya pilihan Pak, antara tali PC dengan kasihan. Terus kamu jual berapa ini? Tak jual 100 dirham saja untuk kamu. Ya udahlah. Akhirnya dibeli onta 100 dirham dengan bayaran tempo. Pulang senang orang Badui ini. Kalangkong, matur thank you. Karena yang membeli Sayyidina Ali itu menantu Rasul. Sayyidina Ali untuk ontanya dalam keadaan bingung dia apa onta itu menuju rumah Rasul. Kira-kira melangkah beberapa meter ada orang Badui lain melihat, loh Ali, kamu kok bawa onta? Emang mau dijual? Langsung, ya saya jual. Minta berapa Ali? Saya jual 300 dirham. Yes, oke, sepakat. Tak tunggu. Langsung dibeli 300 dirham. Cash, kontan. Saya nilai tengah-tengah. Langsung dapat uang 300 dirham. Beliau beli makan, pulang ke rumah. Cerita sama Fatimah, menangis Fatimah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya setelah makan, ya, Sayyidina Ali tetap pamit. Di aku sekadung janji no Kanjeng Nabi, terus aku tak matur, tak sowan ke Kanjeng Nabi aja. Akhirnya Sayyidina Ali pun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketemu Nabi, Nabi langsung tanya, Ali, saya atau kamu yang cerita duluan? Bingung lagi Sayyidina Ali. Saya atau kamu yang cerita duluan? Apa maksudnya? Gak paham Sayyidina Ali. Tak paham Nabi, jenengan aja yang cerita duluan. Karena gak ngerti. Apa kata Nabi? Ali, berbahagialah kamu. Kamu menghutangkan hartamu 6 dirham pada Allah, dan Allah balas dengan 300 dirham kontan. Artinya 1 dirham dibalas dengan 50 dirham langsung. Ketahuilah wahai Ali, orang Badui pertama yang menjual onta itu adalah malaikat Jibril. Dan orang Badui kedua yang membeli ontamu itu adalah malaikat Mikail. Itulah cara Allah membalas hamba yang mau menghutangkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, Ibu bisa hormati, mari ini mumpung kita berada di bulan Ramadan. Salah satu hikmah puasa adalah meningkatkan kepedulian sosial. Kita merasa lapar, artinya kita tahu betapa tidak adanya orang yang lapar. Ada nggak yang nggak lapar puasa, Pak? Pak, ada yang nggak lapar nggak puasa? Bu, oh. Ada yang nggak haus nggak? Kalau ada orang puasa tidak lapar, tidak haus, menunjukkan bohong. Karena fitrah manusia kalau tidak makan pasti lapar. Kalau tidak minum pasti itu fitrah. Dan itu cara Allah mendidik kita. Betapa tidak enaknya orang lapar. Betapa tidak enaknya orang kehausan. Dan saat mungkin ada tetangga kita, kerabat kita yang setiap hari puasanya bukan Ramadan, tapi setiap hari puasa karena tidak ada yang mau dimakan. Maka menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka. Ayo hutangkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, 1, harta rizki kita sudah Allah jamin. Maka tidak ada alasan kita untuk sedih dan galau dengan rizki kita. Betul? Kedua, rizki tidak mungkin tertukar. Dan tidak ada alasan
kita tuh iri kepada orang lain yang mungkin merasa lebih daripada kita. Yang ketiga, Allah tidak suka kita bermalas-malasan. Ayo kita bergerak, al-harakah hiyal barokah. Bergeraklah dan pasti mendapatkan berkah. Yang keempat, sekalipun sedikit Allah jamin, Allah masih memberi kesempatan kita untuk menambah dengan cara yang banyak tadi, silaturahim, perbaiki sholat kita, dan banyaklah menghutangkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah ini ternyata masih kurang panjang, boleh kapan-kapan saya diundang lagi. Buah pepaya, buah semangka, buah delima, buah apalagi pisang, itu adalah nama buah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.